masih bersama Miss Nova. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai apa ya? Ketika kalian melihat seseorang menimba air pada sumur, alat yang digunakannya apa? Pasti yang kalian jawab adalah katrol. Oke, katrol. Katrol adalah sebuah jenis dari pesawat sederhana. Jadi hari ini kita belajar mengenai pesawat sederhana. Ketika Miss katakan katrol, apa yang ada di benak kalian ya? Gitu. Kalau kalian jawab katrol adalah sebuah roda yang dililitkan pada tali, berarti kalian cukup mengenal yang namanya katrol. Oke, hari ini kita khusus membahas mengenai katrol dan roda gigi atau gear ya. Oke, jadi kita akan membahas apa itu katrol, bagaimana jenis-jenis katrol, apa itu roda gigi atau gear, dan bagaimana sih keuntungan mekanis ketika kita menggunakan pesawat sederhana tersebut. Oleh karena itu, kalian harus tonton video ini ya, oke? Oke, kita masuk pengertian katrol ya. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Di mana katrol ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Kita akan bahas katrol tetap terlebih dahulu ya. Katrol tetap yaitu katrol yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa, di mana prinsip kerja dari katrol tetap ini sama dengan pengungkit jenis pertama. Kita bisa lihat pada gambar ya, di situ ada beban yang ditarik pada katrol, kemudian katrol itu dililitkan tali, sehingga bagian-bagian katrol itu ada beban, ada gaya kuasa, ada lengan beban, dan ada lengan kuasa. Jadi pemanfaatan katrol tetap ini biasanya digunakan untuk menimba air, kemudian pada tiang bendera, seperti itu ya. Jadi katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1. Dari mana ya keuntungan mekanisnya ini 1? Ya, kita bisa lihat keuntungan mekanis itu sama dengan LK dibagi LB. Karena LK sama dengan LB, lengan kuasa sama dengan lengan beban, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Jadi katrol tetap ini berfungsi untuk mengubah arah gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasanya, tetapi dapat dilakukan dengan mudah, di mana W atau beban sama dengan F atau gaya kuasa. Oke, kita masuk satu contoh soal dulu ya. Ya, di sini ada contoh ya, logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Ya, kita buat dulu diketahuinya. 250 Newton itu adalah berat kan, berarti W. Ditanyanya adalah F gitu kan, gaya kuasanya berapa nih? Ya, dari rumus katrol tetap tadi, W per F sama dengan 1. Berarti W-nya 250 dibagi F sama dengan 1. Maka F sama dengan 250 dibagi 1 sama dengan F sama dengan 250 Newton. Atau kalian ingat saja W sama dengan F, berarti W-nya 250, F-nya adalah 250 Newton juga ya. Oke, kita masuk ke jenis katrol yang kedua, yaitu katrol bergerak, di mana prinsip katrol tunggal bergerak ini hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi keuntungan mekanisnya katrol bergerak ini yaitu LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Karena LK itu sama dengan 2 LB, maka kita bisa gantikan ya keuntungan mekanisnya menjadi 2 LB per LB. LB-nya bisa kita hilangkan menjadi keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Oke. Ya, kita masuk ke contoh soal lagi ya dari katrol bergerak ini. Jadi di sini ada sebuah benda yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Katanya, hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak di sini ya. Oke, yuk diketahuinya massanya 800 gram. Kita harus ubah ke kilogram ya. Berarti 800 dibagi 1000 menghasilkan 0,8 kg. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, di katrol tetap kan tadinya keuntungan mekanisnya adalah W per F gitu kan, sama dengan 1.
W itu adalah gaya berat, dimana gaya berat itu M dikali G. Jadi M dikali G dibagi F sama dengan 1, sehingga F-nya itu bisa kita buat M dikali G dibagi 1. M-nya itu 0,8 dan G-nya adalah 10, maka dapat kita lihat bahwa F-nya itu adalah 8 Newton, seperti itu. Kemudian pada katrol bergerak bagaimana? Ya, kita tinggal lihat bahwa di katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Jadi kita bisa lihat 0,8 kali 10 dibagi 2 menghasilkan gaya 4 Newton. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke jenis katrol yang ketiga ya, yaitu katrol berganda. Jadi, katrol berganda ini merupakan gabungan dari beberapa katrol, sehingga kerja yang dilakukan itu semakin mudah gitu ya. Dimana keuntungan mekanisnya ini bergantung pada banyaknya katrol dan tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, jadi misalkan nih di gambar nih ada 4 yang namanya 4 buah katrol, seperti itu kan. Kemudian dia akan mengangkat beban 400 Newton. Maka berapa gaya yang dibutuhkannya ya untuk mengangkat beban tersebut? Kamu tinggal bagikan aja berapa berat bebannya itu dan berapa jumlah katrolnya. Jadi 400 Newton dibagi 4 berarti hanya 100 Newton. Jadi cukup dengan gaya 100 Newton saja benda yang 400 Newton itu bisa terangkat ke atas, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Jadi di sini ada sebuah benda yang beratnya 1200 Newton nih. Diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan katanya. Kamu buat diketahuinya ya. Diketahuinya W-nya adalah 1200 Newton. Keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah katrolnya yaitu 4. Ditanyanya F ya. Keuntungan mekanis sama dengan W per F. Jadi karena kita mau mencari F, maka F sama dengan W per KM gitu kan. Berarti 1200 dibagi 4, maka F-nya adalah 300 Newton. Oke, kita sudah membahas mengenai katrol ya. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, ada juga katrol ganda. Seperti itu. Mereka semua jenis-jenisnya ini punya keuntungan mekanis yang berbeda-beda. Seperti itu kan. Tapi yang paling penting adalah katrol itu fungsinya adalah memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya. Jadi saat ini kita akan memasuki mengenai roda gigi seperti itu kan. Oke, roda gigi terdapat di mana ya gitu. Kalau anak-anak semuanya bingung apa itu roda gigi, pasti kalau Miss bilang pernah menaiki sepeda pasti pernah kan. Jadi di sepeda itu kita bisa lihat bahwa ada roda gigi di depan dan di belakang yang dihubungkan oleh rantai. Sehingga ketika kita goes sepedanya, sepeda itu berjalan karena apa? Karena roda gigi di depan dan di belakang itu bergerak bersamaan seperti itu kan. Jadi itu adalah jenis roda gigi. Tapi apa ya roda gigi itu? Oke, kita akan bahas sekarang ya. Oke, setelah kita berbicara mengenai katrol, sekarang kita masuk ke roda gigi ya. Oke, roda gigi atau disebut dengan gear, di mana alat yang terdiri dari 2 silinder yang bergigi di pinggirnya dengan ukuran yang berbeda. Jadi semakin kecil gearnya, semakin kecil pula gaya yang dihasilkannya. Sebaliknya ya, semakin banyak jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasinya atau sebaliknya. Jadi roda gigi ini terdapat pada sepeda, kemudian pada sepeda motor, yang mana roda gigi inilah yang menyebabkan sepeda itu dapat berjalan. Jadi kecepatan sepasang gear itu bisa kita cari dengan rumus, yaitu kecepatan masukan atau W1 dikali gigi masukan atau G1 dibagi gigi keluaran atau disebut dengan G2. Oke, jadi di roda bergigi ini kita bisa cari keuntungan mekanisnya bagaimana ya. Dimana rumusnya itu KM sama dengan R besar per R kecil atau sama dengan G2 per G1. Jadi G1 ini merupakan jumlah gigi pada roda pertama, G2 jumlah gigi pada roda kedua, R itu adalah jari-jari gear besar, R itu adalah jari-jari gear kecil. Jadi untuk mencari keuntungan mekanisnya kita bisa gunakan rumus-rumus ini. Oke.
Oke, karena kita sudah belajar mengenai semuanya ya, Miss mau memberitahukan bahwa pesawat sederhana itu ada 4 seperti itu. Apa itu? Beda ruas, ada bidang miring, katrol, juga ada yang namanya roda gigi seperti itu kan. Jadi semuanya ini adalah gunanya untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi anak-anak semua jangan bingung ya, apa itu semuanya gitu kan. Yang penting kalian tahu bahwa pesawat sederhana itu untuk membantu kita dalam menjalankan